Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-Ibu. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, semoga Ibu-Ibu lagi dalam keadaan sehat-sehat semua ya di sini. Karena hari ini kita akan berdiskusi bersama di Metaplan, diskusinya tentang pemberian ASI eksklusif. Sebelumnya perkenalkan Ibu-Ibu, nama saya Negara sebagai fasilitator dan beberapa partner saya. Yang pertama ada Mikaela. Iya, selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Mikaela Rastasya, bisa dipanggil Mikaela. Saya pada kesempatan kali ini sebagai co-fasilitator. Baik, mungkin selanjutnya ada Natania sebagai Natolensi. Baik, selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Natania. Di Metaplan pada hari ini, saya sebagai Notulen. Baik, mungkin selanjutnya ada Shima sebagai Natolen juga. Baik, selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Shima Sena Admina sebagai Notulen. Baik, selanjutnya ada Salma Nadia sebagai tim dokumentasi dan ada Filza sebagai tim perlengkapan. Ya baik, selamat siang Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Filza Rizky Fadila. Di sini saya sebagai tim perlengkapan. Oke, mungkin karena dari teman-teman kelompok 6 juga sudah perkenalan, mungkin sebelum kita mulai sesi diskusi kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dulu sesi siang hari ini dengan doa agar apa-apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Selanjutnya mungkin karena tadi kelompok 6 juga sudah perkenalan, mungkin saya mau menyapa di sini ada ibu-ibu yang sudah terlihat on kamera. Mungkin pertama saya mau menyapa Bu Rizky. Selamat siang. Iya, selamat siang, Mbak. Oke, ada Bu Nia juga. Selamat siang, Bu Nia. Selamat siang. Baik, ada juga Ibu Lexi. Selamat siang. Oke, ada Ibu Reni. Selamat siang, Mbak. Oke, ada Ibu Dea juga. Iya, selamat siang. Ada Ibu Aulia juga. Selamat siang. Baik, ada Ibu Ida. Selamat siang, Bu Ida. Oke, mungkin Ibu Ida masih ada sedikit kendala. Selanjutnya ada Ibu Fuji juga yang masih connecting audio. Mungkin nanti bisa kita sapa di sesi berikutnya. Oke, karena sudah kita sapa juga ibu-ibu yang ada di sini, jadi selanjutnya saya akan membacakan teknis Metaplan yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Mungkin kepada si perlengkapan boleh dibantu. Baik. Baik, itu tadi kita sudah memperkenalkan. Selanjutnya kita akan membacakan tentang teknis Metaplan pada siang hari ini. Yang pertama, tim akan memastikan semua peserta sudah dapat mengakses dan bergabung pada room Zoom diskusi Metaplan. Yang sudah saya lihat di sini sudah ada 8 orang ibu-ibu yang juga sudah bergabung. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa disampaikan saja ke teman-teman untuk selanjutnya dibantu. Lalu teknis yang kedua adalah setiap peserta wajib menjawab setiap pertanyaan yang akan dibacakan oleh fasilitator, serta diharapkan menyalakan kamera pada saat diskusi berlangsung. Nah, karena di sini juga saya bisa lihat ada beberapa ibu-ibu juga yang sudah menyalakan kameranya. Mungkin untuk yang belum menyalakan kamera, apabila ada kendala, nanti bisa disampaikan saja ke teman-teman. Lalu yang ketiga, pada saat Metaplan berlangsung, diskusi akan dipandu seorang fasilitator, yaitu saya sendiri, dan seorang co-fasilitator, yaitu Mikaela, serta terdapat Notulen, Nata, dan Shima yang bertugas untuk mencatat hasil diskusi dari Metaplan. Selanjutnya, sebelum diskusi dimulai, fasilitator dan co-fasilitator akan memperkenalkan problema atau topik permasalahan kepada peserta Metaplan. Selanjutnya,
Setelah itu, fasilitator akan membacakan pertanyaan dan peserta akan memberikan jawabannya, baik melalui chat maupun on mic secara langsung. Nah, nanti jawaban yang diberikan, kami harapkan menghindari kata dan atau, sehingga nanti pengelompokannya akan lebih mudah. Lalu, yang selanjutnya, fasilitator akan menuliskan rekap jawaban peserta di Google Jamboard. Dan yang selanjutnya, jawaban yang dianggap sama akan disusun menjadi sebuah kategori dalam satu warna tertentu. Dan yang terakhir, setelah diskusi metaplan berakhir, notulensi akan membacakan hasil dari metaplan yang sudah didapat. Mungkin dari teknis metaplan yang sudah saya bacakan barusan ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Baik, mungkin sudah jelas ya Ibu-Ibu dari teknis metaplan kita pada hari ini. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan dan Ibu-Ibu bisa menyampaikan pendapatnya atau jawabannya melalui chat maupun melalui on mic secara langsung. Oke, mungkin boleh di next. Oke, sebelum kita mulai nih langsung ke pertanyaannya, kita akan ada sesi ice breaking dulu supaya nanti Ibu-Ibu semakin semangat untuk mengikuti sesi diskusi kita pada siang hari ini. Gimana nih Ibu-Ibu, sudah siap belum untuk mengikuti ice breaking-nya? Sudah. Baik. Boleh di next? Oke. Yang pertama saya akan bacakan dulu teknis ice breaking-nya. Jadi nanti fasilitator akan menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan makanan yang bisa melancarkan ASI pada ibu yang sedang menyusui. Nanti ibu-ibu bisa menjawab dari gambar tampilan yang ada di layar Zoom ini dengan cara open microphone atau melalui chat di room Zoom ini. Mungkin bisa kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan yang pertama, ini salah satu makanan untuk memperlancar ASI. Kira-kira Ibu udah tahu belum nih? Ini tanaman apa sih? Ini sayuran apa sih yang untuk melancarkan ASI? Bayam. Sayuran hijau. Bayam. Yaitu bayam. Bayam. Betul. Bayam. Ya, Bu. Betul sekali. Ya. Yang pertama adalah jawabannya bayam, sayuran hijau bayam. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Oke, ini warnanya oranye dan ada batangnya sedikit. Apa nih, Ibu? Makanan ini bisa memperlancar ASI. Betul. Oke, yang kedua jawabannya adalah wortel. Terima kasih Ibu Ida juga sudah memberikan jawabannya di kolom chat. Oke, boleh next lagi. Pare. Oh, keren banget Pare ya, ini. belum dibacain udah tahu jawabannya. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah pare. Oke, selanjutnya. Warnanya oranye dan ada bijinya. Pepaya. Betul sekali. Wah, Pepaya. keren-keren antusiasmenya ibu-ibu ini. Pepaya, betul sekali. Mungkin boleh di next. Oke. Apa nih kira-kira? Warnanya hijau. Labu siam. Wah, keren sekali. Dalam waktu yang kurang dari 5 detik udah bisa dijawab. Labu siam. Betul sekali, labu siam. Mungkin boleh di next lagi. Oke, ini yang terakhir nih, Bu. Jambu biji. Betul sekali, ini jambu biji. Jadi Jambu tadi biji. ada beberapa sayur-sayuran dan buah-buahan yang bisa memperlancar ASI. Oke. Oke, karena pertanyaannya juga sudah habis, maka dari itu sesi ice breaking kita sudahi dan kita akan langsung lanjut ke sesi diskusi metaplan. Mungkin co-fasilitator bisa dibantu. Tapi kurang belum. es, Mbak. Iya. Kurang. Jadi kami akan menjelaskan sedikit tentang topik yang kami akan diskusikan pada hari ini, yaitu adalah tentang pemberian ASI eksklusif, di mana sasaran dari topik ini adalah ibu yang sedang atau pernah menyusui. Dengan alasan karena pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu indikator PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, yaitu pada indikator yang kedua.
Dan rata-rata pemberian ASI eksklusif di Kota Surabaya juga masih harus ditingkatkan sehingga diadakannya diskusi metaplan pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan langsung ke diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada siang hari ini. Boleh dibantu co-fasilitator? Baik, saya izin share screen ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, nanti Ibu-Ibu bisa menyampaikan jawabannya, baik melalui on mic langsung ataupun melalui chat. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Ibu ketahui tentang ASI eksklusif? Ini Ibu-Ibu bisa bebas menyampaikan pendapatnya. Oke, dipersilakan. Nutrisi Baik. bayi 0 sampai 6 bulan. Baik, nutrisi bayi 0 sampai 6 bulan. Oke, kita tampung dulu jawabannya Ibu, terima kasih. Mungkin untuk ibu-ibu yang lainnya yang mau menyampaikan, dipersilahkan. Mengganti makanan dan minuman pada bayi. Baik, mungkin Ibu Rizky tadi menyampaikan pemberian makanan. Halo? Pengganti makanan atau minuman. Baik, pengganti makanan atau minuman. Pemberian ASI. Baik, untuk Bu Reni dipersilahkan. Pemberian ASI selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan. Untuk ASI eksklusif. Duduk. Baik, ini mungkin ada beberapa yang komen juga di kolom chat. Ada dari Bu Ida. ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir tanpa menambahkan minuman atau makanan lain selama 6 bulan. Ya, dan ada juga dari Ibu Aulia, yaitu ASI yang diberikan hingga usia 6 bulan tanpa diberi tambahan makanan apapun. Baik, selanjutnya mungkin tadi Bu Nia ingin menyampaikan pendapatnya. Oh, baik, melalui kolom chat. Ibunya menyampaikan bahwa ASI diberikan dari bayi dari lahir selama 6 bulan. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya ada juga dari Ibu Fuji Elia yang menyampaikan bahwa ASI yang diberikan kepada bayi hingga 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman apapun. Baik, selanjutnya ada juga dari Ibu Dea yang di sini menyampaikan bahwa ASI yang diberikan bisa secara langsung maupun DBF atau direct breastfeeding tanpa tambahan minuman selain ASI. Baik, karena di sini juga semua ibu sudah menyampaikan jawabannya, maka izinkan saya untuk memandu untuk mengelompokkan menjadi kategori-kategori tertentu. Jadi pendapat yang sama akan dikategorikan menjadi warna yang sama, begitu ibu-ibu. Baik, yang pertama, nutrisi bayi 0 sampai 6 bulan bisa kita kategorikan sama ibu dengan pemberian ASI selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan. Serta ada juga ASI yang diberikan kepada bayi hingga 6 bulan. Ini kami kategorikan karena sama-sama menyatakan 6 bulan. Hingga usia 6 bulan, 0 sampai 6 bulan. Jadi ada ASI yang diberikan bayi dari lahir selama 6 bulan, itu juga bisa kita kategorikan menjadi warna pink yang sama. Baik, selanjutnya mungkin ada satu lagi yang bisa dikategorikan menjadi yang sama, ASI yang diberikan kepada bayi hingga 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman apapun.
selanjutnya satu lagi ada ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir tanpa menambahkan minumannya. Baik, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 kategori yang tadi Ibu-Ibu sudah sampaikan, apakah setuju jika 6 kotak yang berada di sebelah kiri ini dijadikan satu kategori, Ibu-Ibu? Apakah setuju? Setuju. Baik. Setuju kalau dan Baik, terima kasih. Mungkin itu 6 kotak tadi yang sudah Ibu-Ibu sampaikan akan menjadi kategori warna yang pink. Baik, selanjutnya adalah pendapat yang menyatakan tadi ini ASI yang diberikan bisa secara langsung maupun direct breastfeeding tanpa tambahan minuman selain ASI. Ini mungkin kita kelompokkan menjadi kelompok tersendiri, jadi warnanya akan berbeda ya Ibu, karena pendapatnya berbeda sama yang warna pink tadi. Jadi akan kita kategorikan menjadi warna biru, apakah setuju? Pendapat ini dikategorikan berbeda karena yang di sebelah kiri tadi menyinggung 6 bulan, 0 sampai 6 bulan, sedangkan ini diberikannya ASI gitu. Baik, ada yang menyampaikan di kolom chat. Baik, setuju. Setuju. Baik, selanjutnya pendapat yang terakhir yaitu pemberian makanan atau minuman pada bayi. Ini mungkin akan kami kategorikan menjadi warna yang berbeda juga ya Ibu, karena pendapatnya yang beda juga dari warna yang pink dan warna yang biru, sehingga akan kami ubah warnanya menjadi warna hijau karena terkategorikan pendapat yang berbeda. Apakah Ibu-Ibu setuju dengan hal ini? setuju. Setuju. Baik, Bu Fuji juga menyampaikan melalui chat bahwa beliaunya setuju. Baik, berarti untuk pertanyaan pertama sudah selesai kita diskusikan. Jadi ada 3 kategori jawaban. Dari yang pink, yaitu yang menyampaikan bahwa penyampaian ASI adalah nutrisi bagi bayi 0 sampai 6 bulan tanpa makanan tambahan apapun. Yang biru dengan ASI yang diberikan bisa langsung atau secara tidak langsung. Dan yang hijau adalah pemberian makanan atau minuman pada bayi. Baik, itu untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin kita bisa bergeser ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua di sini adalah apa manfaat ASI eksklusif pada bayi? Mungkin Ibu-Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Membantu perkembangan otak bayi. Baik, Ibu Leksi ada membantu perkembangan otak bayi. Baik, terima kasih. Bayi tidak sakit. Baik, terima kasih Bu Reni. Tadi jawabannya bayi tidak sakit ya? Bayi tidak mudah sakit. Oh, Mencegah terserangnya sakit. Baik, Ibu Rizky tadi menyampaikan mencegah terserangnya sakit. Terserangnya penyakit. Oh, terserangnya penyakit, maaf. Iya, Baik. Lalu ada Ibu Nia. Ibu Nia yang menyampaikan bahwa untuk kekebalan tubuh bayi atau antibodi. Lalu ada Bu Ida juga yang menyampaikan untuk memenuhi seluruh asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Berat Lalu badan Bu Nia anak juga... menjadi ideal. Baik, terima kasih Ibu Rizky. Ibu Rizky barusan menyampaikan bahwa berat badan anak menjadi ideal. Baik, ini mungkin Bu Nia menyampaikan pendapatnya lagi, ada untuk perkembangan otak dan fisik bayi. Lalu ada juga Ibu Dea yang menyampaikan di kolom chat bahwa ASI dapat membantu membentuk imun bayi. Baik, yang selanjutnya ada pendapat dari Ibu Ida juga bahwa ASI dapat membantu berat badan anak ideal.
Lalu ada pendapat satu lagi dari Bu Ida juga, membuat anak cerdas. Baik, selanjutnya ada pendapat juga dari Ibu Fuji, mohon maaf, yang menyampaikan bahwa ASI memberikan nutrisi lengkap yang ada memberikan nutrisi lengkap. Selanjutnya ada pendapat yang baru lagi, menguatkan imun bayi. Selanjutnya ada lagi yaitu berat badan ideal pada bayi. Baik, ada pendapat lagi yaitu mencegah alergi. Baik, mungkin karena di sini ada salah satu peserta yang belum menjawab, maka untuk terima kasih pendapatnya Ibu Aulia, memperkuat kekebalan tubuh bayi. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya yang belum menyampaikan pendapatnya. Baik, mungkin karena kita sudah mendapatkan jawaban dari ibu-ibu yang ada di room Zoom ini, maka izinkan saya untuk memandu, mengkategorikan pendapat ibu-ibu tadi menjadi kategori-kategori yang berbeda. Untuk yang pertama ada memperkuat kekebalan tubuh bayi. Di mana di sini ada pendapat yang juga sama, yang tadi disampaikan ada di sini untuk kekebalan tubuh bayi atau antibodi. Itu mungkin bisa kita kategorikan menjadi pendapat yang sama, karena juga sama-sama menyinggung tentang kekebalan tubuh bayi. Lalu yang selanjutnya ada juga yang sama, membantu untuk membentuk imun bayi yang ada di tengah. Ya, betul sekali. Lalu ada salah satu juga lagi yang kategorinya juga sama, adalah yang menguatkan imun bayi. Baik, saya cek sekali lagi. Baik, mungkin 4 itu karena tadi sama-sama menyinggung kekebalan tubuh atau antibodi pada bayi. Apakah Ibu setuju dari 4 pendapat yang ada di sebelah kiri ini untuk dijadikan satu kategori atau satu warna? Setuju. Setuju. Baik, kategori antibodi akan kami beri warna pink. Lalu yang selanjutnya adalah memperkuat hubungan ibu dan anak. Di mana ini menjadi satu pendapat yang berbeda, jadi akan kita beri warna biru. Dan mungkin dari sini belum ada yang pendapatnya sama seperti yang warna biru, jadi sehingga yang biru akan kita kategorikan sendiri. Apakah Ibu-Ibu setuju? Setuju. Baik. Untuk selanjutnya ada mencegah terserangnya penyakit. Di sini ada juga pendapat yang mungkin sama, ada bayi tidak mudah sakit. Yang selanjutnya mungkin belum ada untuk yang kategori ini adalah mencegah penyakit. Sehingga akan kami beri warna yang berbeda. Baik, akan kami beri warna hijau. Baik. Untuk selanjutnya ini adalah kategori agar bayi tidak mudah terserang penyakit. Apakah Ibu sudah setuju untuk dijadikan satu kategori berwarna hijau? Setuju. Baik, yang selanjutnya adalah ASI eksklusif manfaatnya untuk perkembangan otak dan fisik bayi.
Di sini ada juga pendapat yang sama, yaitu ada membantu perkembangan otak bayi. Dan juga ada di sini cerdas ya Ibu, karena hubungannya juga dengan otak. Jadi dari ketiga ini mungkin akan kami kategorikan menjadi satu warna yang berbeda. Mungkin akan kami beri warna kuning. Dari tiga pendapat ini, apakah Ibu-Ibu setuju untuk dijadikan satu kategori yang baru, yaitu berwarna kuning? Setuju. Setuju, Mbak. Baik, untuk selanjutnya, ASI dapat membantu berat badan anak ideal. Di sini juga ada pendapat yang sama, di sini menyampaikan bahwa berat badan anak menjadi ideal. Lalu ada juga di sini berat badan ideal pada bayi. Baik, mungkin tiga itu akan kami kategorikan menjadi kategori yang berbeda dengan warna oranye. Baik, untuk tiga kategori yang tadi, apakah Ibu-Ibu setuju untuk dijadikan satu kategori yang sama dalam hal berat badan bayi ideal? Baik, sudah ada yang menyampaikan melalui Setuju, Mbak. chat bahwa baik. Baik, selanjutnya adalah memenuhi seluruh asupan nutrisi yang dibutuhkan bayi. Ini juga sama dengan ASI memberikan nutrisi yang lengkap. Sehingga kami akan mengkategorikan ini dalam kategori yang berbeda. Baik, dengan warna putih. Baik, apakah Ibu-Ibu setuju? Setuju, Mbak. Baik, untuk yang mencegah alergi mungkin kita bisa masukkan ke warna hijau. Apakah Ibu-Ibu setuju? Karena kaitannya juga dengan penyakit. Setuju. Setuju. Baik, untuk pertanyaan kedua, sudah kita kategorikan menjadi 6 warna yang berbeda. Jadi ada kategori memperkuat kekebalan tubuh atau antibodi, memperkuat hubungan ibu dan anak, mencegah terserangnya penyakit atau alergi, perkembangan otak dan kecerdasan, lalu ada membantu berat badan ideal, serta memenuhi asupan nutrisi pada bayi. Mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah dampak negatif yang bisa terjadi apabila ibu tidak memberikan ASI eksklusif? Rentan mengalami infeksi, Mbak. Baik, terima kasih Ibu untuk pendapatnya. Rentan mengalami infeksi. Dan ada juga yang menyampaikan di kolom chat dari Ibu Rizky bahwa anak mudah sakit. Bayi akan mengalami kekurangan gizi. Baik, terima kasih Ibu Reni. Ibu Reni menyampaikan bayi akan mengalami kekurangan gizi. Risiko mengalami berbagai gangguan kesehatan kayak gangguan pencernaan, saluran pernafasan, infeksi telinga, dan penyakit-penyakit non-infeksi. Baik, tadi Ibu Satya menyampaikan bahwa bayi dapat mengalami gangguan kesehatan, baik penyakit. Baik, selanjutnya mungkin saya akan membacakan yang ada di kolom chat. Ibu Nia menyampaikan bahwa dampaknya lebih rentan terhadap penyakit. Lalu ada juga Ibu Aulia yang menyampaikan bayi rentan sakit. Lalu ada juga Ibu Ida yang menyampaikan biaya pengobatan bertambah. Lalu ada Ibu Fuji yang menyampaikan kurangnya daya tahan tubuh bayi. Lalu ada Ibu Dea yang menyampaikan gampang sakit, bayi menjadi gampang sakit. Lalu ada Ibu Lexi yang menyampaikan alergi. Lalu menyampaikan juga ada tumbuh kembang otak yang kurang optimal. Baik, karena mungkin semua ibu-ibu di sini sudah menyampaikan juga pendapatnya, maka izinkan saya untuk memandu untuk mengelompokkan
menjadi kategori-kategori tertentu. Oh baik, ada satu pendapat lagi dari Ibu Nia, yaitu susu formula mahal dan obesitas. Kategori baru lagi obesitas atau gemuk. Baik, mungkin bisa saya cukupkan untuk pendapat dari Ibu. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mungkin yang pertama ada susu formula mahal akan kita kategorikan menjadi satu kelompok tersendiri karena yang lainnya juga belum ada yang menyampaikan bahwa susu formula mahal, maka susu formula akan menjadi satu kategori sendiri. Apakah Ibu setuju? Setuju, Mbak. Baik, selanjutnya adalah biaya pengobatan bertambah. Mungkin kami akan cari baik, mungkin itu akan menjadi kategori sendiri, kategori warna tersendiri. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Kategori warnanya menjadi warna biru. Lalu yang selanjutnya adalah bayi rentan sakit. Di mana di sini juga ada yang menyampaikan bahwa bayi gampang sakit, sehingga bisa kita kelompokkan menjadi kelompok yang sama. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa lebih rentan terhadap penyakit. Lalu ada juga kurangnya daya tahan tubuh bayi. Baik, ada mengalami gangguan kesehatan. Baik, mungkin itu akan kami kelompokkan menjadi satu warna. Oh, ada penambahan rentan mengalami infeksi. Baik, mungkin dari 6 itu tadi, apakah Ibu-Ibu setuju untuk dikelompokkan menjadi satu kategori yang sama dengan warna hijau? Enggak. Mencoba bidang. Baik. Enggak, nih. Baik, Ibu Fuji sudah menyampaikan bahwa beliaunya setuju, maka ini masuk dengan kategori kesakitan bayi yang akan didapat apabila tidak memberikan ASI eksklusif. Baik, selanjutnya ada kategori obesitas atau gemuk. Oh, sebelumnya mohon maaf Ibu, ternyata ada salah satu pendapat yang terselip, sehingga pendapat yang anak mudah sakit ini akan kita kategorikan juga menjadi warna hijau, karena masih di kategori yang rentan terhadap penyakit. Baik, selanjutnya bayi akan mengalami kekurangan gizi. Ini apakah Ibu setuju akan dikelompokkan menjadi kelompok yang baru lagi? Baik. Setuju. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tumbuh kembang otak yang kurang optimal. Mungkin ini kami akan kelompokkan sendiri menjadi kelompok yang baru, yaitu dengan berwarna oranye. Apakah Ibu sudah setuju? Setuju. Setuju, Mbak. Baik, untuk selanjutnya ada alergi. Di mana alergi akan kita kelompokkan menjadi kelompok yang berbeda lagi. Apakah Ibu setuju? Setuju. Setuju, Mbak. Untuk yang terakhir ada pendapat
yang menyatakan akan menyebabkan obesitas atau gemuk akan kita kelompokkan menjadi warna yang berbeda lagi karena juga pendapatnya berbeda daripada yang lain. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ini karena sudah kita kategorikan bersama, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kategori pendapat. Yang pertama, dampak negatifnya adalah susu formula yang mahal, lalu ada biaya pengobatan bertambah, yang hijau ada dengan kategori rentan terhadap penyakit, yang kuning adalah mengalami kekurangan gizi, yang oranye dengan kategori tumbuh kembang otak yang kurang optimal, yang putih dengan kategori alergi, dan yang pink dengan kategori obesitas atau gemuk. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan keempat, Ibu-Ibu. Jadi, apa kendala saat Ibu memberikan ASI eksklusif? Mungkin bisa menyampaikan baik on mic secara langsung maupun di kolom chat, saya persilahkan. Masalah puting payudara lecet. Baik, Ibu Rizky, mungkin kami persilahkan. Puting lecet atau sakit? Baik. Baik, tadi Bu Lexi juga menyampaikan bahwa puting payudara lecet. Ibu bekerja. Juga enggak. Baik, terima kasih Ibu Reni. Ibu Reni menyampaikan bahwa ibunya bekerja gitu ya Bu ya, jadi itu merupakan suatu kendala. Baik, kemudian ada Ibu Satya, dipersilahkan. Perubahan emosi yang tidak stabil. Baik, Ibu Satya menyampaikan bahwa ada perubahan emosi yang tidak stabil. Puting yang tidak keluar. Mohon maaf? Puting yang tidak keluar. Oh, baik, puting yang tidak keluar. Ibu Satya menyampaikan. Baik, mungkin saya akan membacakan yang ada di kolom chat, yang menyampaikan melalui kolom chat. Yang pertama ada Ibu Aulia, yang menyampaikan bahwa kendalanya adalah masih kagok, belum mengetahui posisi menyusui yang tepat. Lalu ada Ibu Ida, yang menyampaikan bahwa kendalanya adalah air susu yang tidak keluar. Selanjutnya ada Ibu Nia yang menyampaikan bahwa kendala pertama susah keluar ASI. Lalu ada pendapat dari Ibu Ida yang menyatakan bahwa bayi mengalami gangguan kesehatan. Lalu ada dari Ibu Dea yang menyampaikan bahwa masih bingung. Anak masih bingung mencari puting susu ibu. Lalu ada juga pendapat lain dari Ibu Nia, yaitu pemberian ASI kurang maksimal. Lalu ada pendapat dari Ibu Lexi yang menyatakan bahwa produksi ASI terlalu sedikit. Lalu ada pendapat dari Ibu Puji yang menyatakan bahwa air susu kadang tidak keluar. Lalu ada juga mood ibu tidak stabil. Lalu ada juga saat menyusui bayi sering tertidur. Lalu mungkin kami bisa cukupkan untuk pendapatnya ya Ibu-Ibu. Selanjutnya ada puting lecet. Serta yang terakhir ada payudara besar, jadi bayi sulit untuk menyusui. Baik. Terima kasih Ibu-Ibu atas penyampaian pendapatnya untuk pertanyaan yang keempat ini tentang kendala-kendala pada saat memberikan ASI eksklusif. Selanjutnya kami akan mencoba mengelompokkan pendapat-pendapat yang sudah Ibu sampaikan menjadi beberapa kategori. Baik, yang pertama ada puting payudara lecet, di mana ada pendapat juga
yang di sebelah kanan bawah ada juga yang menyatakan pendapat yang sama, yaitu ada puting lecet. Lalu ada juga ada juga puting yang tidak keluar karena kami kategorikan yang sama karena merupakan masalah yang ada di puting ibu. Baik, jika ketiga ini kami kategorikan menjadi kategori warna pink, apakah Ibu setuju? Setuju, Mbak. Setuju. Baik, selanjutnya adalah Ibu bekerja. Baik, ini kami akan kategorikan menjadi warna biru. Dan mungkin itu akan menjadi kategori yang berbeda karena tidak ada lagi pendapat yang menyatakan hal yang sama, maka kita akan lanjutkan ke kategori selanjutnya. Ada perubahan emosi yang tidak stabil. Di mana pendapat ini juga sama dengan mood yang menyatakan bahwa mood ibu tidak stabil. Baik. Itu mungkin akan kita kategorikan menjadi warna yang berbeda. Ini ada warna hijau. Dua pendapat tersebut akan kita kategorikan menjadi pendapat yang sama. Apakah Ibu-Ibu setuju? Setuju. Baik. Untuk selanjutnya adalah susah keluar ASI. Di sini ada pendapat yang sama juga, air susu kadang tidak keluar. Lalu ada juga yang sama, di sini air susu tidak keluar. Dan ini ada juga di sini produksi ASI terlalu sedikit. Baik, mungkin keempat pendapat ini akan kami kategorikan menjadi pendapat yang sama. Apakah Ibu-Ibu sudah setuju? Setuju. Setuju, Mbak. Baik. Empat pendapat ini akan kami kategorikan menjadi warna kuning. Selanjutnya adalah bayi mengalami gangguan kesehatan. Ini akan kami kategorikan menjadi pendapat yang tersendiri. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik. Untuk selanjutnya, ada anak masih bingung mencari puting susu ibu. Dan ada juga saat menyusui, bayi sering tertidur. Baik, mungkin dua itu akan kami kategorikan menjadi kategori yang sama. Apakah Ibu-Ibu setuju? Setuju, Mbak. Setuju. Baik. Dua pendapat tersebut akan kita kategorikan menjadi warna oranye. Selanjutnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa masih kagok karena belum mengetahui posisi menyusui yang tepat. Di mana ini juga akan kami kategorikan menjadi kategori yang berbeda dengan warna baik, mungkin itu akan kami kategorikan menjadi warna yang berbeda. Apakah Ibu-Ibu setuju? Setuju. Baik. Untuk selanjutnya ada yang berpendapat bahwa pemberian ASI kurang maksimal. Akan kami kategorikan menjadi pendapat yang berbeda lagi. Apakah Ibu-Ibu setuju? Coba. Baik. Setuju. Untuk yang terakhir ada pendapat yang menyatakan bahwa payudara besar jadi sulit untuk menyusui. Itu akan kami kategorikan menjadi satu kategori pendapat tersendiri. Apakah Ibu-Ibu setuju? Setuju. Setuju, Mbak. Baik. Setuju, Mbak. Untuk pertanyaan yang keempat ini sudah kami bisa kategorikan menjadi 3, 4. Ada 9 kategori pendapat. Yang pertama adalah tentang puting payudara ibu. Yang kedua adalah kesibukan ibu sebagai pekerja. Yang ketiga adalah perubahan atau mood ibu. Yang keempat adalah
air susu ibu yang terkadang tidak keluar. Yang selanjutnya ada gangguan kesehatan pada bayi. Yang selanjutnya ada teknis pada saat menyusui, di mana anak masih bingung dan anak juga sering tertidur. Dan yang selanjutnya adalah masih kagok, belum mengetahui posisi. Selanjutnya ada pemberian ASI yang kurang maksimal, serta ada permasalahan payudara sehingga sulit untuk menyusui. Baik, mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Kakak kok gitu toh? Baik, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara yang dilakukan ibu agar kebutuhan ASI pada bayi dapat terpenuhi dengan baik. Mungkin bisa saya persilahkan untuk menjawab, baik on mic maupun melalui chat. Dipersilahkan. Pastikan gizi Memberikan ibu tercukupi. Baik, terima kasih Ibu Lexi. Ada pastikan gizi ibu tercukupi. Ya. Tes pada ibu. Baik, selanjutnya Ibu Rizky mungkin. Memberikan ASI terus-menerus dan menghindari stres. Baik, memberikan ASI terus-menerus kami masukkan dan menghindari stres juga akan kami masukkan. Baik, selanjutnya Ibu Satya mungkin. Bekerja sama dalam mengurus dengan suami. Baik, Ibu Satya menyatakan bahwa bekerja sama bersama suami. Baik, mungkin selanjutnya apakah ada ibu-ibu yang ingin menyampaikan langsung melalui on mic? Jika tidak, saya akan coba untuk bacakan yang melalui chat Zoom. Yang pertama adalah dari Ibu Ida yang menyatakan bahwa langkahnya adalah memijat payudara. Baik, selanjutnya adalah dari Ibu Dea, yaitu rutin menyusui secara langsung. Selanjutnya ada juga dari Ibu Dea pendapat lainnya, yaitu dibantu pumping. Selanjutnya dari pendapat dari Ibu Dea juga, yaitu asupan ibu. Selanjutnya ada dari Ibu Fuji, yaitu nutrisi gizi ibu yang cukup. Serta ada juga dari Ibu Fuji, ibu selalu happy. Baik, mungkin kami bisa cukupkan ibu-ibu pendapat yang ada di kolom chat. Akan saya bacakan selanjutnya dari Ibu Aulia, yaitu memenuhi nutrisi ibu. Ada lagi mengelola stres ibu. Lalu ada juga dari Ibu Nia yang menyampaikan bahwa memberi ASI sesering mungkin. Lalu ada juga cukup istirahat. Dan mengonsumsi, dan ada pendapat lain lagi, yaitu mengonsumsi makanan sayuran hijau atau buah-buahan. Ada juga pendapat dari Ibu Ida yang menyampaikan bahwa makan makanan yang bergizi. Lalu ada juga pendapat dari Ibu Lexi, yaitu menyusui dengan 2 payudara. Ada juga pendapat dari Ibu Nia, yaitu sering sharing. Bagi ibu yang sudah berpengalaman. Baik, mungkin jawabannya sudah ada. Mungkin ada salah satu ibu-ibu yang belum menjawab. Mungkin untuk Ibu Reni. Bagaimana Ibu pendapatnya tentang bagaimana untuk tetap mencukupi? Sama Mbak, menghindari stres juga. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ada pendapat dari Ibu Reni menghindari stres. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk pertanyaan kelima ini, bagaimana cara Ibu agar ASI kepada bayi tetap dapat dipenuhi? Selanjutnya kami akan kategorikan. Yang pertama adalah dibantu pumping.
Baik. Ini akan kami kategorikan menjadi pendapat tersendiri ya Ibu-Ibu. Apakah Ibu-Ibu setuju? Mbak. Mbak. Setuju. Selanjutnya adalah memastikan gizi ibu tercukupi. Pendapat ini juga sama dengan ibu yang menyampaikan bahwa nutrisi gizi ibu yang cukup. Lalu ada juga yang menyampaikan hal yang sama, makan makanan yang bergizi. Serta ada juga yang menyampaikan memenuhi nutrisi ibu. Lalu ada juga yang menyampaikan asupan ibu. Baik. Mungkin baik, itu juga mengonsumsi makanan dan sayuran hijau juga kami kelompokkan menjadi kelompok yang sama. Baik, untuk 6 pendapat yang ini, apakah kami bisa kategorikan menjadi pendapat yang sama, Ibu-Ibu? Iya, Mbak. Setuju. Baik. Baik, akan kami kategorikan menjadi warna biru untuk kategori nutrisi, pemberian nutrisi yang cukup pada ibu. Baik, untuk selanjutnya adalah cukup istirahat. Di mana ini juga akan kami bikinkan kategori yang baru. Baik. Mungkin itu yang bisa kami kategorikan menjadi warna hijau. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik. Selanjutnya adalah Ibu selalu happy. Di mana ini juga mungkin sejalan dengan kondisi stres Ibu, sehingga akan kami kategorikan menjadi pendapat yang sama. Di sini ada menghindari stres, dan ada juga mengelola stres Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa kami kategorikan menjadi pendapat yang sama dengan warna kuning. Apakah Ibu-Ibu setuju? Setuju. Mbak. Baik. Selanjutnya ada sesi sharing bagi ibu yang sudah berpengalaman. Mungkin ini kami akan kategorikan menjadi satu warna yang berbeda. Apakah Ibu setuju? Iya, setuju. Baik, selanjutnya adalah rutin menyusui secara langsung. Di mana ini juga sejalan pendapatnya dengan memberi ASI sesering mungkin. Lalu ada juga menyusui dengan payudara, memberikan ASI secara terus-menerus. Ada juga menyusui dengan 2 payudara. Baik, mungkin itu akan kami kelompokkan menjadi satu kelompok yang sama. Apakah Ibu-Ibu sudah setuju? Iya, Mbak. Setuju. Baik, selanjutnya memijat payudara ini mungkin akan kami kelompokkan sama dengan pumping, karena merupakan upaya untuk memperlancar ASI. Apabila begitu, apakah Ibu setuju? Setuju. Setuju. Baik, itu akan dikategorikan sebagai warna pink. Lalu yang terakhir ada pendapat yang menyatakan bahwa adanya kerjasama dengan suami dalam mengurus bayi. Akan kita kategorikan menjadi satu kategori yang berbeda lagi. Apakah Ibu setuju? Setuju. Setuju. Baik, karena sudah dikategorikan menjadi 8 kategori yang berbeda, maka pertanyaan 5 juga sudah selesai kami diskusikan. Yang pertama ada kategori pembantu untuk keluarnya ASI, yang gizi
yang ketiga cukup, yang keempat ada ibu selalu happy dan menghindari stres, yang kelima ada sharing bagi ibu-ibu yang sudah berpengalaman, lalu ada juga secara langsung serta sama dengan suami dalam mengurus. Mungkin itu tadi 5 pertanyaan yang sudah kita diskusikan bersama di sesi diskusi Metaplan pada hari ini. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan sesinya kepada Notulen untuk membacakan hasil diskusi Metaplan pada hari ini. Baik, saya izin masuk. Saya izin membacakan notulen dari Metaplan hari ini. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang ASI eksklusif? Nah, dari jawaban ini terdapat 3 tipe jawaban. Yang pertama, untuk yang warna pink, biru, dan hijau. Yang warna pink ini ada nutrisi bayi 0-6 bulan, lalu pemberian ASI selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan, lalu ASI yang diberikan hingga usia 6 bulan tanpa diberi tambahan makanan apapun, ASI yang diberikan kepada bayi hingga 6 bulan tanpa diberikan makanan minuman apapun, ASI diberikan bayi dari lahir selama 6 bulan, lalu ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir tanpa menambahkan minuman atau makanan lain selama 6 bulan. Untuk tipe jawaban yang kedua yaitu ASI yang diberikan bisa secara langsung maupun DBF tanpa tambahan minuman selain ASI. Lalu jawaban yang ketiga, pemberian makanan atau minuman pada bayi. Untuk pertanyaan selanjutnya terdapat 5 tipe jawaban. Lima tipe jawaban yang pertama yaitu memperkuat kekebalan tubuh bayi, lalu untuk kekebalan tubuh bayi atau antibodi, lalu membantu untuk imun bayi, lalu menguatkan imun bayi. Untuk tipe jawaban yang kedua yaitu memperkuat hubungan ibu dan anak. Lalu tipe jawaban yang ketiga, mencegah terserangnya penyakit, bayi tidak mudah sakit, lalu mencegah alergi. Lalu tipe jawaban yang keempat, untuk perkembangan otak dan fisik bayi, membantu perkembangan otak bayi, membuat anak cerdas. Lalu tipe jawaban yang kelima, ASI dapat membantu berat badan anak ideal, berat badan anak menjadi ideal, berat badan ideal pada bayi. Lalu tipe jawaban yang keenam, memenuhi seluruh asupan nutrisi yang dibutuhkan bayi, lalu ASI memberikan nutrisi yang lengkap. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa dampak negatif yang bisa terjadi apabila ibu tidak memberikan ASI eksklusif? Untuk pertanyaan ini terdapat 7 tipe jawaban. Yang pertama, susu formula mahal. Lalu tipe jawaban yang kedua, biaya pengobatan bertambah. Lalu di tipe jawaban yang ketiga, bayi rentan sakit, kurangnya daya tahan tubuh bayi, bayi gampang sakit, mengalami gangguan kesehatan, lebih rentan terhadap penyakit, rentan mengalami infeksi, anak mudah sakit. Tipe jawaban yang keempat, bayi akan mengalami kekurangan gizi. Tipe jawaban yang kelima, tumbuh kembang otak yang kurang optimal. Tipe jawaban yang keenam, alergi. Dan tipe jawaban yang ketujuh, obesitas atau gemuk. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kendala ibu saat memberikan ASI eksklusif? Di sini terdapat 8 tipe jawaban. Untuk tipe jawaban pertama, putih payudara lecet, puting lecet, puting yang tidak keluar. Untuk tipe jawaban yang kedua, ibu bekerja. Lalu tipe jawaban yang ketiga, perubahan emosi yang tidak stabil, mood ibu tidak stabil. Tipe jawaban yang keempat, susah keluar ASI, air susu kadang tidak keluar, air susu tidak keluar, produksi ASI terlalu sedikit. Tipe jawaban yang kelima, bayi mengalami gangguan kesehatan. Tipe jawaban yang keenam, anak masih bingung mencari puting susu ibu. Saat menyusui, bayi sering tertidur. Tipe jawaban yang ke-7, masih kagok, belum mengetahui posisi menyusui yang tepat. Selanjutnya, tipe jawaban yang selanjutnya, pemberian ASI kurang maksimal. Lalu tipe jawaban yang terakhir, payudara besar jadi bayi sulit menyusui. Lalu untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara yang dilakukan ibu agar kebutuhan ASI pada bayi dapat terpenuhi dengan baik? Di sini ada 7 tipe jawaban. Yang pertama, dibantu pumping, lalu memijat payudara. Untuk tipe jawaban yang kedua, pastikan gizi ibu tercukupi, asupan ibu, nutrisi gizi ibu yang cukup, mengonsumsi makanan sayuran hijau, makan makanan yang bergizi, memenuhi nutrisi ibu. Lalu tipe jawaban yang ketiga, cukup istirahat. Tipe jawaban yang keempat, ibu selalu happy, menghindari stres.
menghindari stres juga mengelola stres ibu. Lalu tipe jawaban yang kelima, sering sharing bagi ibu yang sudah berpengalaman. Lalu tipe jawaban yang selanjutnya, rutin menyusui secara langsung, memberi ASI sesering mungkin, memberikan ASI terus-menerus, menyusui dengan 2 payudara. Lalu tipe jawaban yang terakhir, bekerja dengan suami dalam mengurus bayi. Sekian dari saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih Natania sebagai notulensi. Selanjutnya ada sedikit pembahasan yang akan kami berikan tentang topik pada hari ini. Kepada Shima, saya persilahkan. ASI adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi baru lahir, yang dimana sifat ASI bersifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan. Manfaat pemberian ASI eksklusif sampai bayi umur 6 bulan sangat menguntungkan karena dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit, penyebab kematian bayi. Selain menguntungkan bayi, pemberian ASI eksklusif juga menguntungkan ibu, yaitu mengurangi pendarahan pasca persalinan, mengurangi kehilangan darah pada saat haid, mempercepat pencapaian berat badan sebelum hamil, mengurangi resiko kanker payudara dan kanker rahim, mencegah terserang penyakit, membantu perkembangan otak dan fisik bayi, mengatasi rasa trauma ibu, mencegah kanker payudara pada ibu. Dampak negatif dari pemberian ASI eksklusif adalah obesitas. Susu formula mengandung lemak yang tinggi sehingga mengakibatkan bayi yang formula bisa mengalami risiko penyakit infeksi. Kandungan nutrisi yang ada dalam susu formula tidak sesuai dengan nutrisi yang bayi butuhkan sesuai dengan umurnya. Yaitu ada menurunkan kecerdasan otak. Efek bayi tidak minum ASI yang orang tua perhatikan adalah menurunkan kecerdasan otak. Bayi yang tidak memperoleh ASI dengan maksimal, bahkan sama sekali tidak mendapatkan ASI, kecerdasan otak anak akan menurun. Yaitu ada kurang gizi. Mengurangi jumlah takaran susu formula sama dengan mengurangi jumlah nutrisi yang akan diberikan kepada sang anak. Ada risiko kematian, juga menyebut bahwa bayi yang tidak diberikan ASI, risiko kematiannya akan meningkat 25% sehingga setelah kelahiran. Yang terakhir ada kerusakan struktur gigi. Bayi yang tidak diberikan ASI akan terus-menerus meminum susu formula. Di dalam susu formula terdapat kandungan sukrosa yang cukup tinggi. Sukrosa merupakan karbohidrat di dalam susu yang memberikan rasa manis pada susu formula. Jika anak terus-menerus mengonsumsi susu formula dalam jangka waktu yang lama, sukrosa akan terus menumpuk dan bayi merusak struktur gigi bayi. Sekian. Baik, terima kasih Shima atas tambahan pembahasannya untuk topik pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, karena diskusi metaplan juga sudah selesai kita laksanakan tadi, dan sudah dibacakan juga notulensi serta pembahasan, maka berakhir juga sesi diskusi metaplan pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan lagi terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya untuk hadir di acara metaplan pada hari ini. Sebelum itu kita akan dokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini. Mungkin kepada si perlengkapan boleh dibantu. Baik, mungkin bagi ibu-ibu yang belum menyalakan kameranya dan tidak ada kendala, bisa menyalakan kameranya sebentar saja. Mungkin bisa saya dokumentasikan sekarang saja ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Filza sudah membantu untuk dokumentasi. Selanjutnya, karena acara juga sudah berakhir, maka saya dan kelompok saya, kelompok 6, mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang menyenangkan. Sebelumnya kita akan tutup dulu dengan doa. Berdoa bisa dimulai. Baik, tidak kata yang cukup untuk berdoa. Mungkin itu saja untuk sesi diskusi metaplan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu diperkenankan untuk klik Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih banyak, banyak. Ibu. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jadi ada aku.
Terima kasih, Adik. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai ini. Bentar, stop record dulu guys.